Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Siro Series Spesial Ramadan episode kelima. Halimah Sa'diyah menatap wajah mungil Muhammad yang tertidur dalam dekapannya. Sudah 4 tahun berlalu sejak ia menerima anak ini ke dalam keluarganya. 4 tahun penuh kebahagiaan, keberkahan, dan cinta. Namun kini ia harus mengembalikannya ke ibunya di Mekah. Ia mengingat saat pertama kali menggendong bayi ini, saat payudaranya yang kering tiba-tiba penuh dengan susu. Saat untanya yang lemah tiba-tiba berlari cepat melampaui rombongan. Atau bahkan saat ternaknya yang kurus tiba-tiba menghasilkan susu yang melimpah. Sejak hari itu pula lah Halimah tahu bahwa anak ini bukan anak yang biasa, tapi kini ia harus melepasnya kembali. Perjalanan menuju Mekah terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena pasir yang berterbangan atau matahari yang terik, tetapi karena beratnya hati Halimah dan keluarganya. Muhammad kecil duduk di atas unta dengan penuh kegembiraan, tidak menyadari bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju perpisahan. Saat mereka memasuki Mekah, suasana begitu berbeda. Tidak ada padang pasir yang luas, tidak ada udara yang segar seperti di perkampungan. Rumah-rumah batu, jalanan berdebu, dan suara para pedagang menggantikan ketenangan yang biasa Muhammad rasakan di desa Bani Sa'ad. Di depan sebuah rumah sederhana, seorang wanita sudah menunggu. Dialah Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Saat melihat putranya, matanya berbinar. Ia membuka tangannya, menyambut anak yang telah lama ia rindukan. Halimah menyaksikan pertemuan itu dengan hati yang campur aduk. Ia bahagia karena Nabi Muhammad akhirnya kembali ke ibunya. Tetapi di sisi lain, hatinya terasa kosong. Ia telah merawat anak ini seperti anak kandungnya sendiri. Kini ia harus melepasnya. Dengan langkah berat, Halimah dan suaminya akhirnya berbalik. Mereka meninggalkan rumah itu, meninggalkan Muhammad bersama Aminah. Hati mereka terasa berat, tetapi mereka tahu anak itu berada di tangan yang baik. Hari itulah Muhammad telah kembali ke pangkuan ibunya di Mekah. Tapi ia tidak tinggal lama di dalam pelukan ibunya. Dalam waktu dekat, takdir akan mengujinya kembali. Setelah perpisahan yang mengharukan dengan Halimah, Muhammad kini hidup kembali di rumah ibunya. Ia masih kecil, baru berusia 6 tahun. Tetapi di matanya yang jernih ada kebahagiaan. Ia memiliki ibunya, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari ceritanya Halimah. Baginya, inilah rumahnya, inilah tempat di mana ia seharusnya berada. Aminah adalah seorang wanita yang lembut dan penuh kasih. Ia sering bercerita kepada Muhammad tentang ayahnya Abdullah, tentang betapa ia mencintainya dan bagaimana ia meninggal dalam perjalanan pulang dari Syam. Muhammad mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia belum sepenuhnya memahami arti kehilangan, tetapi ia merasakan kesedihan di dalam suara ibunya. Suatu hari Aminah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Yasrib. Ia ingin mengunjungi makam suaminya Abdullah dan menemui keluarga dari pihak ayah Muhammad. Ia berharap bahwa perjalanan ini akan menjadi momen berharga bagi putranya, agar ia bisa mengenal keluarga dari garis keturunannya. Muhammad kecil merasa bersemangat. Ini adalah perjalanan pertamanya yang jauh dari Mekah. Ia menunggangi unta bersama ibunya, ditemani oleh seorang perempuan setia bernama Ummu Aiman. Budak perempuan yang setia kepada Aminah dan merawat Muhammad sejak kecil. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di Yasrib. Di sana, Muhammad bertemu dengan keluarga dari pihak ayahnya. Ia bermain dengan anak-anak sebayanya, merasakan udara yang lebih sejuk dibandingkan di Mekah, dan melihat makam ayahnya untuk pertama kalinya. Setelah tinggal di Yasrib, Aminah memutuskan untuk kembali ke Mekah. Ia ingin membawa Muhammad kembali ke rumahnya, tempat di mana ia bisa tumbuh besar bersama kakek dan keluarganya. Namun di tengah perjalanan kembali ke Mekah di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah mulai merasa lemah.
Wajahnya pucat, tubuhnya terasa berat, dan napasnya menjadi pendek. Ummu Aiman segera menyadari ada yang tidak beres. Di tengah gurun pasir yang sunyi, Aminah turun dari untanya. Ia tahu bahwa tubuhnya tidak akan mampu melanjutkan perjalanan. Ia menatap putranya yang masih begitu kecil, yang tidak mengerti bahwa saat itu adalah saat-saat terakhir ia bersama ibunya. Muhammad kecil melihat ibunya terbaring, matanya semakin sayu. Ummu Aiman segera memeluknya, sementara ia melihat Aminah menghembuskan napas terakhirnya di padang pasir yang sunyi. Ummu Aiman berusaha menahan tangisnya. Ia tahu bahwa sejak hari itu ia bukan lagi sekedar seorang pelayan di rumah Aminah. Ia kini menjadi ibu angkat bagi Muhammad, satu-satunya orang yang tersisa untuk menjaganya di perjalanan kembali ke Mekah. Di perjalanan, Muhammad tidak berkata apa-apa. Ia hanya memegang erat tangan Ummu Aiman, mencari kehangatan yang baru saja hilang dari kehidupannya. Dan saat mereka akhirnya tiba di Mekah, ada satu orang yang segera menyambut Muhammad dengan tangan terbuka. Seseorang yang telah lama menunggunya, Abdul Muthalib, kakeknya sendiri. Hari itu di bawah langit Mekah, seorang anak kecil memulai babak baru dalam hidupnya. Ia telah kehilangan ayah dan ibunya, tetapi takdirnya masih panjang. Dan kini, kasih sayang seorang kakek yang akan menjadi tempat perlindungannya untuk sementara waktu. Hari itu, di bawah terik matahari Mekah, seorang pria tua dengan janggut putih dan sorban yang membelit kepalanya berjalan dengan tenang di antara rumah-rumah batu. Di tangannya, ia menggandeng seorang anak kecil yang baru saja kehilangan ibunya. Anak itu adalah Muhammad. Dan pria tua itu adalah kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah kepergian Aminah, Abdul Muthalib mengambil alih pengasuhan Muhammad. Ia bukan hanya seorang kakek bagi anak ini, tetapi juga pelindung, pendamping, dan sosok yang menjadi tempat berlindung terakhir bagi cucunya. Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin Quraisy yang disegani. Ia dikenal sebagai penjaga Ka'bah dan penggali sumber Zam-Zam. Meskipun usianya sudah lanjut, kasih sayangnya kepada Muhammad begitu besar. Ia tidak pernah membiarkan cucunya merasa sendirian. Salah satu kebiasaan Abdul Muthalib adalah duduk di bawah naungan Ka'bah. Ia memiliki tempat khusus di dekat bangunan suci itu, tempat yang hanya diperuntukkan bagi pemuka Quraisy saja. Tidak ada seorang pun yang boleh duduk di sana kecuali para pemimpin suku. Namun ada suatu pengecualian, yaitu cucunya Muhammad. Para pemuka Quraisy sering berkata, "Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau sering membiarkan anak kecil itu duduk di tempat ini?" Tapi dengan tenang Abdul Muthalib hanya tersenyum dan menjawab, "Biarkan dia. Dia akan menjadi orang yang sangat besar suatu hari nanti." Sejak kecil Muhammad sudah terbiasa mendengar percakapan orang-orang besar di Mekah. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ia memperhatikan dengan seksama. Ia mendengar tentang perdagangan, tentang politik suku, tentang perselisihan dan perjanjian. Tanpa disadari, ia sedang belajar sesuatu yang akan sangat berguna baginya di masa depan. Di rumahnya, Abdul Muthalib memperlakukan Muhammad dengan cara yang berbeda dari cucu-cucu lainnya. Saat ia duduk di permadani istimewanya, anak-anak lain tidak berani mendekat. Tetapi Muhammad, ia bisa berlari ke arahnya, memeluknya, bahkan duduk di pangkuannya tanpa takut untuk dimarahi. Ketika para pembantu mencoba menarik Muhammad agar tidak mengganggu, Abdul Muthalib segera menghentikan mereka dan berkata, "Biarkan dia adalah anak yang istimewa." Di usianya yang masih belia, Muhammad tidak banyak bermain seperti anak-anak lain. Ia sering mengikuti kakeknya ke pasar, melihat bagaimana orang-orang berdagang, bagaimana mereka berbicara dan bernegosiasi. Abdul Muthalib ingin agar cucunya tumbuh dengan memahami kehidupan di Mekah. Tetapi lebih dari itu, Abdul Muthalib juga ingin memastikan bahwa tidak ada yang menyakiti cucunya. Ia selalu memastikan bahwa Muhammad dalam keadaan yang aman. Ia percaya bahwa anak ini memiliki takdir yang besar, dan ia ingin melindunginya selama ia masih hidup. Namun waktu terus berjalan, usia Abdul Muthalib semakin tua, dan kesehatannya mulai melemah. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa menjaga Muhammad selamanya. Maka ia mulai memikirkan satu hal, kepada siapa ia harus menyerahkan tanggung jawab merawat cucunya ini. Dan akhirnya di tahun ke-8 sejak kelahiran Muhammad, seorang pemimpin besar Quraisy itu pun jatuh sakit. Dalam kondisi lemah, ia memanggil anak-anaknya lalu berkata kepada putranya yang paling ia percayai, yaitu Abu Thalib. "Abu Thalib, jagalah anak ini. Ia memiliki masa depan yang besar. Ia bukan anak yang biasa." Dan dengan itu tanggung jawab besar pun berpindah tangan.
Muhammad kini akan diasuh oleh pamannya Abu Thalib, seorang pria yang mungkin tidak memiliki banyak harta tetapi memiliki hati yang luas untuk keponakannya. Setelah kehilangan kakeknya, Muhammad kembali merasakan kesedihan yang mendalam. Di usia yang baru 7-8 tahun, ia telah kehilangan ayah, ibu, dan kini kakeknya yang selama ini menjadi pelindung dan tempat berlindungnya. Namun sebelum Abdul Muthalib wafat, ia telah memilih seseorang untuk menjaga cucunya itu. Seseorang yang akan mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh cinta dan perlindungan. Dialah Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad. Abu Thalib bukanlah orang kaya, ia bukan pemimpin Quraisy yang paling berkuasa, tetapi ia adalah orang yang memiliki hati besar. Dan yang paling penting, ia mencintai Muhammad. Di antara saudara-saudaranya, tanpa ragu ia menerima tanggung jawab besar itu dan mulai mengasuh keponakannya dengan penuh kasih sayang. Tidak seperti rumah Abdul Muthalib yang dipenuhi oleh kemewahan sebagai pemimpin Quraisy, rumah Abu Thalib jauh lebih sederhana. Ia memiliki banyak anak dan hartanya tidak berlimpah. Tetapi di rumah kecil itulah Muhammad menemukan tempat yang penuh dengan kehangatan keluarga. Setiap hari Muhammad membantu pekerjaan di rumah. Ia tidak pernah meminta sesuatu yang lebih dari yang ia dapatkan. Meskipun keluarganya hidup dalam keterbatasan, ia tumbuh dengan penuh kebahagiaan di antara sepupu-sepupunya, terutama dengan Ali bin Abi Thalib yang kelak akan menjadi salah satu sahabat terdekatnya. Tetapi lebih dari itu, Muhammad lebih belajar bagaimana hidup dalam kesederhanaan. Ia melihat bagaimana pamannya bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, bagaimana mereka makan seadanya tetapi tetap saling berbagi. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kekayaan, tetapi dari cinta dan kasih sayang yang tulus. Di bawah asuhan Abu Thalib, Muhammad tidak hanya mendapatkan kasih sayang, tetapi juga pengalaman yang akan membentuk dirinya di masa depan. Suatu hari ketika Muhammad berusia sekitar 12 tahun, Abu Thalib hendak melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama kafilah Quraisy. Muhammad yang telah tumbuh menjadi anak yang mandiri dan cerdas meminta izin kepada pamannya. "Paman, izinkan aku ikut denganmu dalam perjalanan ini." Abu Thalib awalnya ragu. Perjalanan ini panjang dan berat, melewati padang pasir yang panas, menghadapi bahaya para perampok, serta menghadapi tantangan dalam perdagangan. Tetapi melihat tekad Muhammad, ia pun mengizinkannya ikut serta. Perjalanan itu menjadi pengalaman berharga bagi Muhammad. Ia belajar bagaimana berdagang, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai tempat, dan bagaimana menjaga kejujuran dalam berbisnis. Disinilah awal mula perjalanan hidupnya sebagai seorang pedagang yang jujur dan terpercaya dimulai. Dari perjalanan inilah Abu Thalib dan Muhammad bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah di kota Basra. Dan di perjalanan inilah Abu Thalib dan Muhammad bertemu dengan seorang pendeta bernama Bukhairah di kota Busra, Syam. Pendeta itu melihat Muhammad dan berkata kepada Abu Thalib, "Anak ini memiliki tanda-tanda seorang nabi. Lindungilah dia karena suatu hari nanti ia akan menjadi besar." Sejak hari itu Abu Thalib semakin yakin bahwa Muhammad bukanlah anak yang biasa. Ia tidak hanya mengasuhnya, tapi juga melindunginya dengan sepenuh hati. Bahkan bertahun-tahun kemudian ketika Muhammad nanti sudah mulai berdakwah dan menghadapi ancaman dari kaum Quraisy, Abu Thalib tetap menjadi perisai terkuatnya. Ia mungkin tidak menerima Islam, tetapi cintanya kepada keponakannya tidak pernah berubah. Abu Thalib bukan hanya seorang paman, ia adalah seorang ayah bagi Muhammad. Seorang pelindung, seorang yang dengan penuh kasih sayang memberikan perlindungan hingga akhir hayatnya. Tanpa Abu Thalib, perjalanan hidup Muhammad di Mekah mungkin akan jauh lebih sulit. Di rumah Abu Thalib, Muhammad menemukan lebih dari sekedar tempat berlindung. Ia menemukan keluarga baru, keluarga yang mencintainya, dan ia hidup di antara anak-anak pamannya, berbagi makanan, tidur di ruangan yang sama, dan tumbuh bersama mereka. Salah satu dari mereka kelak menjadi sosok yang sangat berarti di dalam hidupnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir bertahun-tahun setelah Muhammad tinggal di rumah Abu Thalib. Sejak kecil, Ali selalu melihat Muhammad sebagai kakak sekaligus teladan. Ia tumbuh dengan mengagumi akhlaknya, kejujurannya, dan kasih sayang kepada semua orang. Ali sering mengikuti Muhammad kemanapun ia pergi.
Jika Muhammad pergi ke pasar, Ali akan ikut. Jika Muhammad duduk merenung di sekitar Ka'bah, Ali pun akan duduk diam di sampingnya. Ia menyerap segala sesuatu yang diajarkan Muhammad bahkan sebelum wahyu turun. Bagi Muhammad, Ali bukan sekedar sepupu. Ia adalah adik kecil yang selalu ingin ia lindungi dan ia bimbing. Sejak kecil, Ali melihat sosok Muhammad bukan hanya sebagai keluarga, tapi juga sebagai seseorang yang spesial. Dan kelak, Ali adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang menerima Islam ketika Muhammad diangkat menjadi nabi. Di rumah Abu Thalib juga, Muhammad juga sangat dekat dengan istri pamannya, yaitu Fatimah binti Asad. Perempuan ini bukan hanya seorang istri dari Abu Thalib, tetapi juga sosok ibu kedua bagi Muhammad. Ia merawatnya seperti anaknya sendiri, memberinya makanan terbaik yang ia miliki, dan selalu memastikan bahwa keponakannya itu tidak kekurangan apapun. Fatimah binti Asad tidak membedakan Muhammad dengan anak-anaknya sendiri. Baginya, ia adalah bagian dari keluarga. Bahkan ketika Muhammad telah menjadi seorang rasul, ia masih memanggil Fatimah binti Asad dengan panggilan penuh hormat dan kasih sayang. Ketika Fatimah binti Asad wafat, Rasulullah sendiri yang turun ke dalam liang kuburnya dan dengan penuh kesedihan ia berkata, "Ibuku telah pergi." Begitulah cinta dan penghormatan Muhammad kepada wanita yang telah mengasuhnya di rumah Abu Thalib. Saat hidup dengan pamannya, Muhammad tidak pernah mengeluh sedikit pun karena hidup dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup sederhana dan dari rumah Abu Thalib inilah Muhammad belajar bagaimana menghadapi kesulitan dan kesabaran, bagaimana berbagi dengan tulus, dan bagaimana caranya menghormati orang-orang yang lebih tua. Itulah kisah pengasuhan Nabi dari usia 4 tahun sejak dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada Aminah. Kemudian oleh Aminah diasuh sekitar kurang lebih 2 tahun hingga usia Muhammad sekitar 6 tahun. Kemudian Aminah meninggal dunia. Pengasuhan berpindah kembali ke kakeknya Abdul Muthalib. Dan kurang lebih di usianya Muhammad yang sekitar 7-8 tahun berpindah kembali di pangkuan pamannya sampai nanti pamannya meninggal pada proses peristiwa setelah pemboikotan umat Islam di episode-episode berikutnya. Begitulah episode 5 kita membahas mengenai perjalanan pengasuhan Nabi Muhammad pada masa kecil. Gimana kisah selanjutnya? Silahkan subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Assalamualaikum.